Coba deh bayangin, 1 juta guru di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendadak jago AI dan coding. Ini bukan mimpi loh, tapi sebuah rencana besar yang akan kita bedah sama-sama. Sebuah gerakan nasional yang tujuannya mengubah masa depan pendidikan kita. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya yang harus dijawab semua negara sekarang. Gimana caranya kita menyiapkan generasi penerus untuk dunia yang bakal didominasi AI? Ini bukan lagi soal masa depan yang jauh di angan-angan, tapi kenyataan yang sudah di depan mata kita. Oke, sebelum kita lari kencang, kita harus sadar dulu posisi kita sekarang di mana. Dan di Indonesia, tantangan terbesar kita saat ini adalah apa yang disebut kesenjangan digital. Coba lihat deh, di satu sisi ada masa depan yang penuh dengan robot, drone, dan teknologi canggih. Di sisi lain, ya ini siswa-siswa kita sekarang. Ada jurang yang lebar banget di antara keduanya. Jujur aja, sistem pendidikan kita saat ini masih lebih banyak mencetak konsumen teknologi, bukan penciptanya. Kita jago memakai, tapi belum jago menciptakan. Angka ini alarm buat kita semua. Lebih dari 65% pekerjaan di masa depan itu butuh dua hal, jago digital dan punya computational thinking. Gampangnya sih, kemampuan buat mikir dan mecahin masalah rumit ala komputer. Jadi, ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Jadi, kalau kita potret kondisi sekarang, ya kira-kira begini. Guru-guru kita yang jadi ujung tombak pendidikan, sebagian besar masih asing sama yang namanya AI. Coding itu kedengerannya masih kayak bahasa dari planet lain di kelas. Akibatnya apa? Ya teknologi cuma jadi alat buat nonton atau main game, bukan buat berkarya. Siswa kita jadi penonton pasif di panggung digital. Tapi, di tengah semua tantangan ini muncul sebuah jawaban. Dan jawabannya, wah ambisius banget. Sebuah visi raksasa untuk membalikkan keadaan, memberdayakan 1 juta guru sebagai agen perubahan. Visinya tuh jelas banget, mewujudkan 1 juta guru Indonesia yang mahir coding dan AI untuk menciptakan pembelajaran inovatif dan generasi masa depan. Coba deh perhatiin kata-katanya. Ini bukan cuma soal ngasih pelatihan, tapi soal menciptakan. Ini benar-benar perubahan cara pandang total. Yuk, kita coba bayangkan skalanya. 1 juta guru. Itu setara dengan seluruh penduduk di sebuah kota besar loh. Jadi ini bukan program kecil-kecilan, ini mobilisasi tenaga pendidik dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Dan gerakan ini nggak berhenti di gurunya aja. Guru-guru ini nantinya akan jadi motor penggerak di 50.000 sekolah di seluruh negeri. Tujuannya adalah menciptakan sebuah jaringan. Sebuah ekosistem di mana inovasi bisa menular dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Terus hasil akhirnya apa? Nah, ini dia target utamanya yang gokil banget. 10 juta proyek teknologi yang lahir dari tangan siswa. Mulai dari aplikasi sederhana, game edukasi, sampai solusi buat masalah di lingkungan mereka. Inilah bukti nyata pergeseran dari sekedar konsumen jadi kreator. Tentu aja, visi segede ini butuh cetak biru yang solid, fondasi yang kokoh kan? Nah, ayo kita bedah arsitektur di balik program raksasa ini. Fondasi program ini disokong sama 3 pilar yang saling menguatkan, AI, coding, dan ruang kelas inovasi. Penting nih, ini bukan 3 program terpisah, tapi satu kesatuan yang utuh. AI bantu membebaskan waktu guru, coding ngasih alat buat berkarya, dan inovasi memastikan semuanya dipakai secara kreatif di dalam kelas. Oke, kita bedah lebih dalam dikit ya. Pilar pertama itu menjadikan AI sebagai asisten super buat guru, jadi urusan administrasi bisa otomatis dan guru bisa fokus ngajar. Sementara pilar kedua dan ketiga itu soal aksi. Siswa nggak cuma belajar teori coding, tapi langsung bikin proyek nyata. Belajar sambil menghasilkan sesuatu. Terus pertanyaannya, gimana caranya ngurusin 1 juta orang barengan? Jawabannya, ada mesin digital raksasa, yaitu sebuah platform Learning Management System nasional. Anggap aja ini pusat komandonya, jantung digital yang memompa materi pelatihan, memfasilitasi kolaborasi, dan memantau kemajuan setiap guru di seluruh pelosok Indonesia. Oke, visi udah, arsitektur juga udah jelas. Sekarang gimana cara eksekusinya di lapangan? Mari kita lihat peta jalannya, langkah demi langkah. Perjalanannya dibagi jadi 5 tahap yang logis. Mulai dari tahap awareness, ini buat sosialisasi biar 1 juta guru mau gabung. Terus, mereka dapat pelatihan dasar biar fondasinya kuat. Setelah itu, naik level ke pelatihan lanjutan. Di sini, mereka mulai bikin karya sendiri. Tahap keempat ini yang paling penting. Ilmunya dibawa ke kelas, dipakai buat bimbing siswa. Dan puncaknya, ada showcase nasional, panggung buat merayakan inovasi-inovasi terbaik dari seluruh Indonesia.
Program ini juga mikirin jenjang karir gurunya loh. Ada jalur sertifikasi yang jelas banget. Guru bisa mulai dari level 1 sebagai guru melek AI, encoding, terus berkembang sampai jadi master trainer di level 4 yang nantinya bisa melatih guru-guru lain. Jadi ada tangga kompetensi yang transparan dan pastinya memotivasi. Nah, program segede ini jelas gak akan berhasil kalau cuma dikerjain satu pihak aja. Ini bukan proyek pemerintah doang. Ini adalah gerakan kolaborasi nasional. Kekuatan utamanya itu ada di kolaborasi model pentahelix. Gampangnya, ini adalah sinergi dari 5 kekuatan utama. Pemerintah sebagai pembuat aturan, PGRI sebagai organisasi gurunya, industri teknologi sebagai penyedia platform, universitas sebagai pusat riset, dan pastinya sekolah sebagai tempat eksekusinya. Kalau kelimanya gerak bareng, tujuannya bukan lagi cuma buat Indonesia, tapi jadi pusat inovasi pendidikan di Asia. Biar semangatnya nggak kendor dan ekosistemnya hidup terus, ada juga program-program pendukung. Ada festival guru inovator buat kasih apresiasi, ada olimpiade coding siswa buat memacu kompetisi yang sehat, dan ada juga AI Education Summit sebagai ajang kumpulnya para ahli. Semua ini dirancang biar apinya terus menyala. Jadi, semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, tapi dengan sudut pandang yang baru. Kalau kita berhasil menempatkan 1 juta guru sebagai garda terdepan transformasi digital ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bayangkan jutaan kreator-kreator muda mulai lahir dan menghasilkan karya. Indonesia seperti apa ya yang akan mereka bangun? Coba deh kita renungkan, potensinya luar biasa.